Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas berkat dan rahmat Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di agenda Kultum yang alhamdulillah gilirannya nikmah, dan insya Allah teman-teman di musim hujan ini kondisinya sehat walafiat ya. Semoga yang sedang ada sedikit batuk atau kurang enak badan, Allah segera berikan kesembuhan, dan semoga juga diberikan kesabaran. Sakitnya bisa menjadi penghibur rasa. Amin. Insya Allah kultum malam hari ini Nikmah ngambil dari nyomot sana nyomot sini. Untuk judulnya Nikmah minjem dari judul salah satu judul di bukunya Ustadz Salim, yaitu dengan judul Saat dalam tanda kutip kata jangan itu baik. Teman-teman sudah populer ya dengan hadis yang diawali dengan kata la talbab walakal jannah. Nah, itu adalah jangan yang pertama, yaitu jangan marah. Jangan marah, insya Allah bagimu surga. Kita tidak diperbolehkan marah yang nantinya umpan balik atau timbal balik yang akan kita dapatkan adalah surga. Kan begitu, Masya Allah ya. Nah, dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran Surah Al-Hadid, yaitu di ayat 22 sampai dengan 24. Nah, di ayat 22 yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Terjemah di ayat 23, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemudian di arti ayat 24, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. Setiap bencana yang menimpa di bumi, dan bahkan yang menimpa diri kita, masing-masing kan ada yang misalnya ketimpaan gagal lulus sekolah, atau misalnya ada yang gagal masuk PTN gitu. Itu menimpa. Dan semua itu sudah Allah tetapkan. Jadi Allah itu pengen kita nggak bersedih hati atas apa-apa yang sudah terjadi dan yang luput dari kita. Misalnya luput itu bahasa Indonesianya luput. Itu bahasa Indonesia ya. Luput itu kalau di bahasa Jawa, kalau luput apa ya? Ya gitu deh, pokoknya luput. Yang luput dari kamu, misalnya ada orang lain sukses di usia 20-an. Nah, kamu luput dari sukses di usia 20 tahun, tapi kamu suksesnya sama Allah ditetapkan nanti di usia misalnya 27 tahun gitu, kamu baru sukses. Jadi jangan sedih, ya dia udah sukses duluan. Aku kok kapan suksesnya, padahal usia sama, kayaknya kerja kerasnya juga sama. Gitu. Jadi biar kita tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan juga
Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Atau misalnya ketika kamu menjadi orang yang sukses lebih dulu daripada yang lainnya, ternyata kamu di posisi yang 20 tahun sudah sukses, bisa membalikan orang tua misalnya sebongkah emas dan berlian gitu ya. Janganlah menjadi sosok pribadi yang sombong gitu, karena lagi-lagi itu tidak disukai oleh Allah. Nah, dan jangan yang berkaitan sama jangan sombong, yaitu jangan merendahkan. Sebab hinaan menjatuhkan yang mencela, menaikkan derajat yang dijelekkan, dan melalaikan dari perbaikan. Nah, kalau kita misalnya kayak merendahkan orang lain karena orang lain telat sukses daripada kita, itu kita sejatinya sedang menjatuhkan diri kita sendiri karena kita mencela orang lain gitu. Sedangkan derajat orang yang kita cela di hadapan orang lain ketika yang dicela dia bersabar, itu akan menaikkan derajatnya dia gitu. Baik di muka sosial ataupun di hadapan Allah gitu ya. Dan itu akan melalaikan diri kita dari perbaikan. Misalnya wah, aku udah berusaha keras, aku sukses duluan. Nah, tapi secara diam-diam yang sedang kamu jelekkan itu juga sedang berusaha lebih keras daripada yang kamu ikhtiarkan. Jadi kamu lupa untuk terus memperbaiki kualitas dirimu sampai-sampai karena kamu lalai, jadi nggak kerasa kamu kesalip sama orang yang beberapa waktu lalu kamu jelekkan. Kayak gitu. Dan yang berikutnya, jangan di sini yaitu adalah jangan mempersulit. Ketika Allah sudah menggariskan bahwa agama Islam adalah mudah untuk menjamin selamatnya insan sampai tujuan. Siapa yang mempersulit pasti akan kalah. Kalahnya bagaimana? Kalau kita mempersulit diri kita, misalnya ngoyo banget gitu ya, melakukan duha, tiba-tiba jek gitu dalam satu waktu 8 rakaat gitu ya. Tapi nanti di hari berikutnya nggak ngelakuin lagi gitu. Itu kan malah membuat kita kalah. Kita nggak selamat sampai tujuan. Bahwa kan dari tujuan sholat duha itu biar kita mendirikan sholat di sebelum kita untuk mengawali kegiatan. Tentunya tadi kan udah diawali dengan ada sholat subuh gitu ya. Namun untuk lebih meraih keberkahan lagi, kita melakukan sholat duha, biar harapannya pertolongan Allah lebih dekat kepada kita gitu. Tapi kalau kita hanya melakukan di satu waktu dengan jumlah yang banyak, namun untuk hari berikutnya kita tidak melakukan, itu kan kita mempersulit diri kita. Di hari pertama kita melakukan sebenarnya berat. Ya berat karena langsung 8 gitu ya. Jadi itu bisa membuat kita kalah. Gitu. Dan yang jangan berikutnya itu adalah jangan putus asa. Sebab ia kunci mati bagi segala kemungkinan baik yang berjuta. Di sini Nimah juga minjem pakai kalimatnya Ustadz Salim. Nah, Allah memberi segaris sangka hambanya, jadi janganlah kita berputus asa. Karena kita juga sama Allah dilarang untuk Allah melarang kita untuk berputus asa dari rahmatnya gitu ya. Jadi ketika kita sudah merasa payah gitu, kayak udah berusaha keras, udah berdoa juga, kok masih belum bisa kesampaian apa yang kita capai, yang kita inginkan gitu ya. Ya jangan sampai kita udahlah, aku nggak mau usaha lagi gitu. Atau udahlah aku mah pasrah gitu, remah-remah renggina gitu ya. Itu kenapa? Wong Allah menciptakan kamu itu pasti ada hikmah, ada pelajaran yang sebenarnya pengen Allah titipkan ke kamu untuk kamu itu lebih keras dalam berjuang gitu. Jangan sampai malah lagi diuji sedikit untuk Allah melihat seberapa sungguh-sungguh sih hambaku ini akan suatu cita-cita yang pengen dia raih gitu. Kitanya putus asa. Nah, dari situlah segaris sangka kita, maksudnya Allah tuh sebenarnya punya banyak
barangkali di percobaan kita yang kesekian kalinya dengan prasangka baik kita dan terus berusaha, Allah akan memberikan keberhasilan kita di usaha yang kesekian kalinya itu. Gitu. Kalau kita putus asa kan, ya itu tadi nggak akan bisa meraihnya. Gitu. Nah, kemudian yang sering kali melenakkan sebagian manusia, kebanyakan manusia lah, sering lalai ketika dia mendapatkan pujian. Jadi, jangan bangga dan jangan lena atas pujian yang menyambangi dirimu ketika ya mendapatkan prestasi atau misalnya capaian yang kamu cita-cita yang kamu pengen itu tercapai gitu ya. Karena terdapat sedikit pelajaran darinya gitu. Hanya sedikit pelajaran yang didapat darinya, dari pujian itu hanya sedikit pelajarannya. Nah, tapi yang mengharapkannya adalah tanda kurangnya kebaikan kita gitu. Gimana ya? Mengharapkannya adalah tanda kurangnya kebaikan kita. Oh, jadi gini, kalau teman-teman melakukan kebaikan gitu, atau misalnya tadi habis dapat award misalnya ya, penghargaan gitu ya. Nah, itu tapi kita mengharapkan pujian dari orang lain gitu. Itu menandakan bahwa kebaikan atau capaian yang kita dapat itu adalah kurang, dalam tanda kutip, kurang ikhlas, kurang tulus dalam membantu, atau misalnya ternyata di balik perjuanganmu ada kebohongan gitu ya. Jadi jangan takut dan jangan lemah oleh celaan. Kalau kita dicela, ya mungkin karena memang oh iya ternyata masih ada kurangnya aku di sana gitu. Jadi janganlah menjadikan celaan ataupun misalnya kayak sindiran orang lain gitu menjadikan kamu tuh takut dan lemah untuk terus melaju. Tapi jadikan itu sebagai motivasi untuk terus menjadi lebih baik gitu. Banyak pelajaran dari celaan itu, karena dari yang celah kita bisa memperbaikinya menjadi sempurna, insya Allah ya. Mengkhawatirkannya ialah tanda terlalu banyak keburukan di jiwa. Nah, kalau kita khawatir mendapatkan celaan, itu tanda bahwa jiwa kita tuh sedang dalam kondisi di ambang kefuturan misalnya gitu ya. Kayak gitu. Jadi jangan takut gitu. Nah, jangan terlibat dalam hal yang tak bermanfaat. Kalau misalnya kayak iya nih ada komunitas seru banget, aku pengen ikut gitu ya. Tapi coba kita tilik lagi, komunitas itu memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat kita atau tidak gitu ya. Jikalau tidak memberi kebermanfaatan untuk dunia bahkan akhirat kita, maka kita harus meninggalkan hal yang tidak bermanfaat tersebut. Nah, di pamungkasnya Nikmat tutup masih meminjam untaian kata dari Ustadz Salim juga, jangan berkata dari mana aku memulai. Ketaatan padanya adalah titik awal segala sesuatu. Jadi jangan bingung, misalnya habis berbuat dosa, aku pengen taubat, tapi bingung dari mana gitu. Nah, kesadaran ingin taubat itu harusnya kita jadikan titik awal atas segala sesuatu untuk terus menginsafi segala kesalahan kita. Nah, jangan berkata, mana jalanku? Nah, Allah sudah memberikan syariat Islam kepada kita dengan petunjuknya gitu ya. Ada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi, melangkahlah di atas itu, pegang teguhlah dari dua tuntunan Islam itu. Kalau misalnya ayat-ayatnya gimana biar kita bisa mengambil hikmahnya, mari kita tadabburi secara pelan-pelan gitu, karena di dalam Al-Quran dan Sunnah ini bertabur cahaya yang insya Allah bisa menjadikan lentera kita selamat dunia dan akhirat, insya Allah seperti itu. Nah, jadi untuk memulai sesuatu kebaikan juga jangan katakan nanti, tapi ayo mulai dari sekarang, karena kita belum tahu apakah nanti kita masih diberikan hidup oleh Sang Khalik. Sekian kultum nikmah pada malam hari ini, semoga ada kebermanfaatan. Mohon maaf ini banyak meminjam tulisan dari Ustadz Salim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.